Oke, sudah 30 anggota ya di sini. Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan belum? Belum sarapan. Jam segini kok belum sarapan, itu gimana? Yang masih tidur-tiduran cuci muka dulu, nanti biar nggak ngantuk. Mikrofonnya tetap diaktifkan ya, Mbak. Kameranya dinonaktifkan nggak apa-apa, tapi mikrofonnya tetap aktif. Kuota ndek kamera tuh. Orang maksudnya mikrofon iki diuripna nek pas karo kamerane ki nek pas dekne jawab. Iya, iki kan udah tanya jawab. Ayo ngerti. Maksudnya ngono nek mikrofone mbok nek nang kan ono sing main bono tukang bono wow soalnya iya. Cuman Pak Pani. Untuk hari ini Bu Nurma akan mengulas materi yang telah kita pelajari selama 3 minggu kemarin. Apa saja materi yang telah kita pelajari? Ayo. Ada yang masih ingat? Oke, Mbak Veronica, coba. Mbak Veronica. Suaranya kurang jelas, Mbak. Bisa agak lebih kenceng. Mbak Veronica, coba. Apa aja, Mbak? Halo. Oke, yang lain nggak apa-apa. Ayo, apa aja materi yang telah kita pelajari? Metode garis lidik, Mbak Raya. Terus apa lagi? Siapa lagi? Angkat tangan, bisa nggak? Satu-satu. Kalau berbicara semua, jadi Bu Nurma bingung. Bisa angkat tangannya dulu, baru menjawab. Boleh. Ya, terus? Tadi Mbak Raya sudah menyebutkan garis lidik. Terus Mbak Alvina atau Mbak Dwi Silviana tadi yang menyampaikan apa tadi? Ya, persamaan garis lurus. Terus? Mbak Veronica diri tadi ingin berbicara tapi Bu Nurma di sini nggak dengar, Mbak. Bisa agak kenceng sedikit suaranya. Oh iya. Apalagi baru 2 loh garis
Garis selidik, persamaan garis lurus. Apalagi? Pertidaksamaan linear dua variabel. Terus apa lagi? Menentukan nilai optimum. Terus apa lagi? Iya, model matematika dan kurang satu. Iya, menentukan daerah penyelesaian. Nah, di sini Bu Nurma akan menampilkan PPT. Bentar ya. Sudah terlihat semua? Halo, Mbak. Sudah. Oke. Sekarang Bu Nurma minta tolong mikrofonnya untuk dinonaktifkan dulu. Kalau Bu Nurma belum bilang untuk aktifkan, jangan diaktifkan dulu ya. Oke. Hari ini kita akan mengulas materi kemarin, tiga minggu materi yang kemarin, yaitu program linier ya. Yang pertama, model matematika. Apakah itu model matematika? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Raise your hand. Mbak Raya sudah betul. Yang lain? Raise your hand. Ada yang punya pendapat lain? Halo Mbak. Mbak Anggi. Apa itu model matematika, Mbak? Ada yang mau menambahkan lagi? Satu lagi nih, Mbak Saifa. Mbak Saifa mana? Halo Mbak Saifa. Apa itu model matematika, Mbak? Iya, boleh. Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup? Apakah itu model matematika? Nah, model matematika adalah cara untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Dilandasi dengan konsep berpikir logis. Keadaannya itu masalah nyata berbentuk ke dalam matematika. Semuanya betul, Mbak Raya, Mbak Anggi, dan Mbak Syaifa betul semua. Lanjut saja. Wah, ini sudah ada gambarnya ya. Saya lupa untuk mengurutkan. Nah, di sini Bu Nurma sudah memiliki dua gambar.
Gambar 1 dan gambar 2. Di sini tidak asing ya, ini gambar siapa? Bisa dinyalakan mikrofonnya? Gambar 1 siapa ini? Nggak tahu. Yang lain? Iya, BTS. Ya mungkin yang lain mungkin ada yang tidak tahu. Mungkin yang gambar 1 bisa menilai dia itu grupnya ada 7. Kalau yang gambar 2 ada 8, seperti itu. Mungkin yang gambar 1 yang berambut hitam ada 3. Gambar 2 yang berambut hitam gambar 1 ada 3, yang gambar 2 ada 2. Ada 2 seperti itu. Gambar 1 ini itu BTS kalau katanya anak zaman sekarang itu. Terus yang gambar 2 itu EXO. Di sini ada yang suka K-pop. Saya Iya, di sini Bu Nurma sengaja memilih K-pop karena dari foto profil kalian itu juga melambangkan kecintaan kalian gitu. Biar tambah semangat. Jangan lupa di-save atau di-screenshot ya. Buat koleksi kalian loh. Sudah ya, dari sini bisa dimodelkan. Misalnya gambar 1 yang mungkin tidak tahu ini BTS bisa digambarkan band A, atau yang B, yang gambar 2 dimisalkan dengan band B gitu. Jadi pemisalan matematika, modul matematika itu apa saja bisa, bukan hanya barang, bukan. Tapi orang atau sekeliling kita bisa semua. Jadi matematika itu untuk kehidupan sehari-hari itu bisa. Kita lanjut ya, Mbak. Bagaimana langkah-langkah menentukan model matematika? Ayo, apa? Halo, Mbak. Ya, Mbak Amalia, yuk. Bagaimana langkah-langkah menentukan model matematika? Halo, TP1. Jangan ditinggal tidur lo ya. Mbak Raya? Iya. Yang lain? Masa dari tadi Mbak Raya terus, nggak bosen ya kalian? Ayo yang lain yuk. Halo, TP1. Oh iya, Mbak Anggi. Iya, oke, Mbak Anggi sudah betul. Ada lagi yang ingin menambahkan?
Mbak Saifa mungkin tadi menyalakan mikrofon. Ingin menambahkan, Mbak? Halo? Ada yang ingin menambahkan nggak? Atau lanjut? Oke, lanjut. Jadi, langkah-langkah untuk menentukan model matematika itu seperti yang dibacakan, yang dijawab oleh Mbak Raya dan Mbak Anggi. Harus tahu variabelnya. Yang pertama kita menggunakan tabel dulu. Terus menetapkan besaran X dan Y-nya seperti tadi, band 1 dengan gambar 1 dengan gambar 2. Misal kalian tidak tahu gambar 1 tadi grup band apa, kita bisa memisalkan dia dengan X dan Y. Gambar 1 itu X, gambar 2 itu Y. Atau dengan pemisalan gambar A, gambar B, seperti itu juga bisa. Atau langsung ke penamaan aja, langsung ke grup band BTS dan grup band EXO, seperti itu. Yang ketiga, kita menentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Lalu menentukan fungsi objektif. Kita lanjut ya. Apakah yang dimaksud dengan pertidaksamaan linear dua variabel? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Di sini Bu Norma akan menilai kalian ya. Jika kalian aktif, poin kalian akan semakin banyak dan semakin baik. Tapi kalau kalian diam ya, berarti nilai kalian ya diam saja gitu. Tidak naik, tidak turun, atau nanti bisa turun, bisa. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Apakah yang dimaksud? Oke, Mbak Saifa. Yang lain? Yang lain mungkin ada yang mempunyai pendapat yang berbeda. Siapa ini Mbak Dewi? Dewi Oktaviani. Oke. Oke, lengkap sekali. Ada yang ingin menambahkan atau mempunyai pendapat yang berbeda? Atau lanjut? Oke, lanjut. Pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, tadi Mbak Dewi Oktaviani sudah menjawab lengkap ya. Pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masingnya berderajat 1. Contohnya seperti ini, X plus Y kurang dari sama dengan 4, 3X min 2Y kurang dari sama dengan 24, X plus 5Y kurang dari negatif 10. Dan 3 contoh yang lain. Jadi mereka ini itu berderajat 1 semua. Jika di salah satunya ada
berderajat 2, misalnya X kuadrat plus Y kurang dari sama dengan 4. Nah, itu berarti dia tidak termasuk pertidaksamaan linier 2 variabel. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Oke, belum. Lanjut ya. Bagaimana cara menentukan nilai optimum? Baru materi kemarin ini. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Yang lain yuk. Siapa ini? Mbak Anggi? Mbak Raya? Iya, lengkap sekali. Sudah lengkap dijawab oleh Mbak Raya ya. Kita lanjut saja. Metode uji titik sudut, ada yang masih ingat? Menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan dengan metode uji titik sudut dapat dikerjakan melalui langkah-langkah ini. Melukis daerahnya, menentukan koordinat titik sudutnya, dan menghitung nilai fungsi tujuan. Seperti latihan soal yang kemarin ya. Yang keempat, nilai optimumnya dicari, dia minimum atau maksimum dari langkah ketiga. Metode garis selidik menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan dan metode garis selidik dapat dikerjakan dengan langkah-langkah berikut ini. Nah, sama ya, yang pertama kita harus melukis daerahnya dulu. Yang kedua, kita melukis garis selidiknya AX plus BY sama dengan K. Lalu nilai optimumnya dicari. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pengulasan materi yang telah Bu Nurma bahas. Belum? Untuk pemodelan matematika ada yang masih bingung untuk memodelkannya? Halo Mbak. Untuk pemodelannya masih ada yang bingung? Atau sudah paham semua? Enggak apa-apa Mbak, ini belum ke latihannya belum. Dari pemodelan ada yang ingin ditanyakan? Pemodelan dulu, pemodelan matematika. Tidak. Kalau diam semua gini, saya jadi bingung loh. Oke, tidak. Untuk pertidaksamaan linear dua variabelnya mungkin ada yang masih bingung? Halo, Mbak, OTP 1. Pertidaksamaan linear dua variabelnya ada yang masih bingung? Oke, tidak. Lalu untuk menentukan nilai optimum,
Nah, di sini biasanya masih banyak nih yang bingung soalnya kemarin itu banyak sekali dari kalian yang masih bingung menentukan nilai minimum dan nilai maksimumnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Untuk cara menghitungnya itu masih sama, Mbak. Seperti kita menentukan pemodelan matematika yang kemarin. Bentar, Bu Nurma carikan dulu. Untuk proses perhitungannya mungkin yang bingung masalah mensubstitusikannya atau yang apa, Mbak? Atau menentukan nilai fungsi tujuannya. Mbak Anggi? Tadi yang bertanya Mbak Anggi. Yang masih bingung perhitungannya yang mana, Mbak? Oh, itu dari fungsi tujuannya, mencari titik sudutnya ya. Ini dulu iso gambar. Kok gambar titik-titiknya berarti mencari dari fungsi tujuannya itu kan kalau ada F 10,0 misalnya berarti kan itu kan dari gambar yang telah Mbak Anggi buat. Biasanya kan sudah ada bentuk grafik seperti coba Bu Nurma carikan dulu. Saya carikan dulu. Minggu ketiga. Tak hapus deh. Mana? Mate banget hapus sih tapi Bu. Mate tenan PPT kan ada aku. Penyelesaian itu. Tapi kan yang contohnya anak sayang. Kilo sek. Gak iso, berarti nek Word gak iso Bu iki. Nah, yo PPT di bahan lo. Ben aja loro kan ana aku ning contohnya. Ben PPT minggu kedua minggu ketiga. PPT minggu ketiga. PPT minggu kedua yang ini.
Sudah kelihatan? Iya, sebentar saya carikan. Nah, dari sini loh, Mbak. Oh, yang ini baru garis batasnya. Nah, ini ya Mbak ya. Iso, iso, kilo. Nah, dari sini loh. Ini kan sudah ada titik-titiknya. Yang tadi yang ditanyakan oleh Mbak Anggi tadi. Dari titik potong sumbu X. Y-nya sama dengan 0. Dari sini Mbak Anggi. Dari sini ya Mbak. Nah, titik ujinya kan seperti ini. Akeh polsek sih. Masya Allah. Nek soalnya kan nilai optimum lah nilai optimum iki kudune iki saka grafike iku DP-ne. Aku batin ora ono iki langsung. Kilo. Oh no. Kilo sek. Lah ira. Lah. Ya Allah, mau segini neh iki. Nah, dari sini kalau yang gambarin ini mungkin lebih jelas, Mbak. Bagaimana Mbak Anggi masih bingung? Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nih, Bu Nurma putarkan lagi ya soal-soal yang kemarin. Contoh soalnya. Masya Allah. Nah, di sini kemarin juga ada yang salah menghitung substitusinya, mensubstitusikannya masih ada yang salah. Jadi di sini kita itu mensubstitusikannya dari sini, Mbak. Gak iso pen. Dari sini ini ya, 2 ini disubstitusikan. Masya Allah. Dari 2 ini disubstitusikan. Nah, dicari nilai Y-nya karena nilai X kan sudah sama di sini. Nah, ketemulah nilai Y-nya. Nggak kelihatan, Mbak. Yang lain gimana?
HP-nya Mbak Anggi ini minta baru, Mbak. Iya, tadi sudah dikonekkan sama HP yang lain, ada yang bisa, ada yang tidak. Biasanya itu pengaruh HP-nya, Mbak. Coba Mbak Anggi, dikonekkan lagi bisa nggak? Sayang sekali kalau nggak bisa dikonekkan. Yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Diam, diam. Halo, OTP 1. Cukup. Lanjut, oke. Sekarang kita masuk ke latihan ya. Wah, bingung bukaannya nih. Masya Allah. Wah, dari pertama. Siap-siap. Timnya Mas Privat cocok masuk dan cukup ya. Ini latihannya ya Mbak. Untuk hari ini kita menggunakan latihan ini. Boleh difoto, boleh langsung ditulis soalnya, silahkan. Iya. Yang belum kelihatan siapa saja ini? Yang tampilannya belum terlihat. Yang sudah terlihat siapa? Gimana Mbak? Masih belum terlihat? Belum. Oke, nanti saya share saja ya di grup WA ya Mbak. Oke. Nah, PPT-nya sudah keluar? Apa masih di PPT? Oke, untuk pertemuan hari ini Bu Nurma cukupkan dulu. Kurang lebihnya Bu Nurma mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui WA grup ya Mbak. Cukup sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan webinar ini, Mbak.
kameranya kan gak untuk kesel. Iku presensinya di mana? Aku cuma mana presensi dulu. Kan ini presensi kan kanggo iku sing mlebu sampai metu ngono lho Bu. Ini semacam kan ada apa sih Bu? Keluar. Bukan teman-teman keluar juga. Bu Arifah rum metu deh. Bu Arifah rum metu Bu. Iki piye? Muter iki piye malah cek turun kene Bu. Iki piye orang mbok lapno yo. Wonge tetep nganu. Bener. Udah sejam ding. Meneng belum? Orang gagas kata lu. Ih, burung tak. Ya Allah Gusti, aku wedi.